Armiana. Mana nih panitia? Armiana tidak bisa lanjut, nak. Armiana. Nur Wahida. Nur Wahida. Nur Wahida. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Armiana tidak bisa lanjut ya. Mungkin bisa diambil alih, nak. Iya, katanya jelek jaringannya, Ustaz. Ya, siapa ini, Irfan ya? Iya, Ustaz. Iya, Bu. Irfan bisa ambil alih dulu, nak, moderator. Iya, Bu. Aduh, Insyaallah. Fajar mana Fajar? Fajar. Atau saya langsung ambil alih aja, Ibu Mar. Bagaimana? Supaya dikurangi kesempatan. Ya. Bisa, nak. Langsung saya. Iya, Bu. Atau bisa juga Irfan dulu ambil sebagai pembelajaran buat adik-adik kita. Atau Irfan dulu mengambil ya apa? Ambil alih dulu moderator ya. Ya, moderator Irfan dulu supaya pembelajaran kita orang tarbiyah ya. Ya, bagus jaringannya. Silahkan Anda. Ya, Irfan. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah. Kebetulan moderator kita sedang terkendala oleh jaringan, jadi saya ambil alih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang tak bosan-bosannya selalu memberikan kita nikmat, begitu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa sama-sama berkumpul dalam hal-hal yang baik seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa boleh kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ialah Nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi ini oleh Allah, hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah manusia. Oke, baiklah. Pada sore hari ini kita kembali lagi di kajian keagamaan HMJ-MPI ya, dengan tema eskatologi neraka dalam Al-Quran. Oke, baik. Adapun biodata singkat dari pemateri kita sore hari ini, yaitu di mana tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1959, alamat Jalan Kareng Bontotanga nomor 47B, Jipang, Makassar. Beliau sekarang sedang mempunyai anak, 3 putir semua, dan S3-nya mengambil tafsir ulumul Quran. Dan beliau juga sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dan aktif di berbagai ormas, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala P2B UIN Alauddin Makassar. Nah, itulah tadi biodata singkat dari narasumber kita untuk sore hari ini. Jadi untuk memulai kajiannya kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca dan membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, langsung saja kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul sebagai sebuah kegiatan rutin Prodi MPI. Saya berasumsi ini inisiasi dari MPI, Ibu Mardia, terima kasih. Dalam konteks kajian Quran
atau pengajian dalam membahas kajian-kajian keagamaan. 2-3 hari lalu saya dihubungi oleh Ketua Prodi Pak Ridwan Idris ya, untuk mengisi di hari Jumat, sehingga kesan saya itu adalah Jumat rutin pengajian. Namun karena di hari Jumat itu sudah teragendakan ada agenda saya bersama dengan keluarga, demikian juga hari Sabtu, hari Ahad, sehingga saya menawarkan kalau bisa dari Kamis, dan alhamdulillah hari ini bisa terwujud. Terima kasih kepada Ibu Mardia Sekjur yang memediasi, memfasilitasi acara ini, dan kepada saudara-saudara mahasiswa Prodi MPI mulai dari semester 5 tadi sampai semester 9. Alhamdulillah kita jumpa, walaupun kayaknya nggak pernah ada yang saya ajar di dalam pembelajaran, apakah ulumul Quran, apakah tafsir. Ketika saya ditanya, saya mau membawakan pengajian ini dengan judul Eskatologi Neraka dalam Al-Quran. Oh, jadi kita akan berbicara ini persoalan nanti, persoalan di akhirat. Saudara, sebelum saya di sana ingin saya mengangkat sebuah cerita. Suatu ketika seorang guru bertanya kepada murid-muridnya pada sekolah dasar, ya istilah murid-murid ya apa istilahnya kalau di dalam undang-undang peserta didik. Bertanya kepada peserta didiknya, coba anak-anakku angkat tangannya, siapa yang mau masuk surga? Tentu bisa dibayangkan semuanya mengangkat tangannya. Atau kalau saya coba tanya adik-adik di sini, siapa yang mau masuk surga? Coba angkat tangannya. Saya. Ya. Saya lanjutkan guru itu, lalu kemudian menyaksikan murid-muridnya mengangkat tangannya semuanya, kecuali ada satu yang duduk di kursi bagian tengah, bagian di depan, itu tidak bergeming, tidak bergerak, dan tidak mengangkat tangannya. Gurunya dengan penuh keheranan lalu dilanjutkan pertanyaannya, coba anakku angkat tangannya tinggi-tinggi, siapa yang tidak mau masuk neraka? Semuanya juga mengangkat tangannya. Kalau saya tanya anak-anakku, siapa yang tidak mau masuk neraka? Tidak mau. Saya. Berarti mau masuk neraka? Ya. Masuk surga. Gurunya bertanya, coba anak-anakku angkat tangannya, siapa yang tidak mau masuk neraka? Semua juga murid-muridnya mengangkat tangannya, kecuali satu tadi, peserta didiknya yang tidak mengangkat tangannya. Yang dari tadi memang tidak bergerak, tidak bergeming, dan tidak mengangkat tangannya. Lalu dengan penuh keheranan gurunya mendekatinya, lalu bertanya, anakku, kenapa tadi tidak mengangkat tangannya ketika saya bertanya, siapa yang mau masuk surga? Teman-temannya mengangkat semua tangannya, kecuali Ananda. Dan ketika saya tanya, siapa yang tidak mau masuk neraka? Semua teman-temannya juga mengangkat tangannya kecuali Ananda. Apa maunya anakku? Apa tidak mau masuk surga? Atau mau masuk neraka? Spontan anak itu menjawab, memang ibu guru saya tidak mau masuk surga. Lalu ibu gurunya, kalau begitu Anda mau masuk neraka? Bilang, saya juga tidak mau masuk neraka. Kalau begitu apa maunya? Dia bilang, saya hanya mau masuk pada prodi manajemen pendidikan Islam karena saya mau jadi dosen seperti Ibu Mardia Hasan. Selamat kepada Ibu Mardia Hasan, dosen Fakultas Tarbiyah Manajemen Pendidikan Islam. Menimpali anekdot ini namanya anekdot Ananda ini. Menimpali anekdot ini, seseorang yang relatif paling tua usianya di sekitar tempat tinggal saya, orang dari pegunungan. Lalu dia berkata, saya tidak mau masuk surga. Lalu kawan berkata, kalau begitu apa mau masuk neraka? Saya juga mau masuk neraka. Kalau begitu apa maunya? Saya tidak mau masuk surga, tidak mau juga masuk neraka. Kalau begitu apa maunya? Jawabannya singkat, saya hanya mau dekat dan bersama dengan yang menciptakan surga dan neraka. Saya ulangi, jawabannya orang dari kampung, dari pegunungan yang relatif paling tua usianya di sekitar tempat tinggal saya. Bahkan masyarakat sebagian menyebutnya ini orang kurang waras atau saraf. Dia jawabannya adalah, saya tidak mau masuk surga. Saya tidak mau masuk neraka karena saya tidak pernah membuat surga dan tidak pernah membuat neraka. Saya hanya mau dekat dengan yang menciptakan surga
dan yang menciptakan neraka. Siapa itu Ananda yang menciptakan surga dan neraka? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kalau kita mendengar, membaca, membuka ayat-ayat suci Al-Quran tentang panorama Al-Quran, tentang surga dan neraka, kenikmatan surgawi, kengerian neraka, ditambah dengan panorama hadis tentang surga dan neraka, alangkah ngerinya ketika kita menyaksikan informasi tentang kehidupan neraka, dan berapa gembiranya kita ketika kita menyaksikan informasi tentang kenikmatan surgawi. Sehingga di tengah-tengah masyarakat banyak yang takut sama neraka dan banyak yang mau masuk surga, termasuk kita. Yang jadi masalah di tengah-tengah masyarakat, banyak yang lebih takut masuk neraka ketimbang takut kepada Tuhan. Banyak yang lebih mau masuk kepada surga ketimbang mau bersama dan dekat kepada Tuhan yang menciptakan surga dan neraka. Karena kenapa? Tuhan kita tempatkan terlalu jauh menurut Carl Armstrong di dalam bukunya God of History. Jadi Tuhan kita tempatkan terlalu jauh. Memang kalau kita bandingkan dengan pandangan Al-Hallaj dalam konsep konsepnya Al-Hallaj nasut dengan lahut. Unsur-unsur keilahian Tuhan dan unsur-unsur nasut kemanusiaan Tuhan. Demikian juga pandangan misalnya Profesor Dr. Sachiko Murata atau Sachiko Murata yang sering dibaca di dalam bukunya The Tao of Islam tentang Jalal dan Jamal. Ketika membahas tentang Yadullah atau dualitas ilahi antara Jalal dan Jamal, antara Yang dan Yin, yang biasa kita dalam pergumulan anak-anak adik-adik biasa menyebutnya antara maskulin dan femina atau feminin, maskulinitas dan feminitas. Memang dalam konteks Jalal dan Jamal, Jalal adalah sifat kelaki-lakian, Jalal adalah sifat-sifat Tuhan, ketat terjangkauan Tuhan, ketat tertandingan Tuhan, ketat serupaan Tuhan. Jamal adalah sifat perempuan, adalah sifat kelembutan, sifat yang dekat. Dan itulah sifat-sifat Tuhan yang dekat kepada hambanya. Itulah Ghafur, itulah Rahman, itulah Rahim, itulah Latif dan yang lainnya. Tapi sifat-sifat Tuhan yang jauh, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan yang seterusnya adalah sifat-sifat Tuhan yang jauh. Itu yang disebut dengan sifat-sifat uluhiyah. Saudara, kita kembali ke topik. Saya ingin menyampaikan dulu isu utama dalam dakwah Nabi pada periode awal Makkiyah adalah isu persoalan-persoalan kehidupan akhirat atau kehidupan pasca kehidupan di dunia ini. Dalam bahasa filosofis akademiknya, itulah yang disebut dengan eskatologi seperti judul. Apa itu eskatologi? Adalah sebuah doktrin yang membahas tentang keyakinan, kepercayaan, tentang adanya kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, dimulai dari kematian, lalu kemudian di alam barzah atau alam kubur, lalu kemudian alam kebangkitan, lalu manusia-manusia yang sudah mati yang ada di alam kubur, lalu dibangkitkan, digiring kepada padang mahsyar, lalu di padang mahsyar ada yang kita mengenal, ada al-mizan, timbangan, ada as-sirat atau al-jisr, di tiang penyeberangan, dan endingnya adalah ya'udu ilan nar, menuju ke neraka, atau ya'udu ilal jannah, menuju kepada surga. Hari ini kita membahas sedikit tentang neraka dalam Al-Quran. Menarik sebuah perbincangan teologis tradisionalis. Apa penyebab seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka? Apa karena perbuatan seorang hamba atau karena merupakan rekayasa atau planning Tuhan? Dua diskursus ini dari dulu hingga kini menjadi menarik untuk sebuah diskursus. Mungkin ini menjadi pengantar buat adik-adik anak-anak saya. Bahwa apa penyebab seseorang masuk ke dalam neraka? Apa karena perbuatan seorang hamba atau merupakan rekayasa dari planning Tuhan? Semisal teologi Asy'ariyah menyatakan masuknya hamba ke dalam surga dan neraka itu karena kemauannya Tuhan. Sehingga seseorang yang berbuat baik, kalau Tuhan menghendaki dia masuk neraka, masuklah neraka dia. Walaupun orang itu dia berbuat baik.
Tetapi sebaliknya kalau orang itu berbuat baik tapi orang itu maunya Tuhan mau masukkan neraka, masuk neraka, itu konsekuensi dari pemikiran teologi Asy'ariyah. Berbeda halnya dengan pemikiran teologi Mu'tazilah bahwa masuknya hamba ke dalam surga dan neraka adalah akibat konsekuensi real dari perbuatan hamba. Kalau perbuatannya dia baik maka masuk ke dalam surga, dan kalau perbuatannya dia jelek maka masuklah dia ke dalam neraka. Dua perdebatan ini masih menjadi sebuah diskursus dari dulu sampai sekarang. Tetapi ternyata ketika kita buka-buka Al-Quran, apa maunya Tuhan atau merupakan perbuatan seorang hamba. Oh, saudara, eskatologi ini menjadi sangat penting, bahkan menurut Fazlur Rahman ini menempati posisi sentral di dalam Al-Quran, selain tentu tentang isu tentang ketuhanan. Sebagaimana kita pahami, Nabi dideklarasikan menjadi Nabi ketika Nabi sedang berada atau sedang berhalwat atau bertahanut di sebuah lubang batu besar yang namanya gua. Gua itu terletak di atas bukit An-Nur, namanya Gua Hira. Nabi berada di tempat itu sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi menjelang kenabian. Kebiasaan menyendiri berhalwat itu Nabi lakukan. Lalu pada puncaknya Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, lalu merangkul Nabi, lalu meminta kepada Nabi untuk membaca Iqra. Nabi menyatakan, "Ma'ana biqari," saya enggak tahu membaca. Lalu semakin dieratkan rangkulannya, lalu meminta kembali untuk membaca. Nabi tetap menjawab, "Ma'ana biqari," saya tidak tahu membaca. Bahkan menurut sebuah riwayat Nabi menyatakan, "Ma'ana aqra," apa yang harus aku baca? Lalu Jibril menyatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat ini terletak pada surah Al-Alaq. Saya ulangi, 5 ayat ini terletak pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Disepakati oleh para ahli sebagai deklarasi bahwa baginda Muhammad SAW resmi diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi pulang, lalu Nabi minta diselimuti oleh istrinya karena dia kedinginan. Tapi mungkin untuk menjadi menarik untuk sebuah pertanyaan eskatologis tadi, apa yang menyebabkan Nabi kedinginan? Apa karena ketakutan habis berjumpa dengan malaikat Jibril, atau Nabi kedinginan karena memang dia pulangnya pada malam hari, sebagaimana dipahami adalah malam hari itu adalah malam yang dingin. Tapi realitasnya adalah Nabi kedinginan sehingga minta diselimuti oleh istrinya, sampai turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'ansir, sebagai perintah kepada Tuhan untuk Nabi menyisipkan bajunya, selimutnya, lalu kemudian untuk menyampaikan dakwah kepada orang banyak. Sebagaimana dipahami, ayat Al-Mudaththir ini adalah ayat sebagai deklarasi bahwa Nabi diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya mungkin karena ini pengantar diskusi, mungkin menarik kalau mungkin kita diskusikan. Tetapi informasi sebelum ini sebagai rangkaian tadi apa yang saya sampaikan. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan neraka. Sering ada yang muncul, ada pertanyaan, untuk apa Tuhan ciptakan surga dan neraka? Saya pernah ditanya oleh seorang yang relatif dikenal dengan orang yang gimana ya, orang yang amburadul begitu, lalu bertanya kepada saya, untuk apa itu surga dan neraka diciptakan? Saya hanya menjawab, supaya ada tempatnya Pak Asding dengan tempatnya Pak Kiai Jamaluddin Amin. Memang itu hak prerogatif Tuhan. Mungkin ini bisa kita kaitkan dengan pandangan teologis Asy'ariyah tadi, bahwa rahmat Tuhan lah yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Tapi pertanyaannya, kalau masuk neraka, apa karena laknat Tuhan?
Ada yang menarik, sering yang bertanya, apa seorang yang masuk ke dalam neraka itu adalah akibat dari pelampiasan kemarahan Tuhan terhadap hambanya? Sulit dijawab, tapi saya menjawab, bukan, karena Tuhan tidak mendahulukan ghadabnya, marahnya. Karena marah di dalam bahasa Arab itu namanya ghadab. Tidak kita mengenal istilah kalimat ghadab. Yang kita mengenal adalah istilah rahmat dengan laknat. Apakah laknat Tuhan yang menyebabkan masuk orang ke dalam neraka? Jawabnya adalah akibat konsekuensi perbuatan real seorang hamba. Itulah sebabnya ayat-ayat yang berbicara tentang penghuni neraka. Penghuni neraka itu sering disebut oleh Al-Quran dengan menggunakan kata ashab. Misalnya Quran di surah Al-Baqarah ayat 39 dinyatakan innal ladzina kafaru wa katsabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum khalidina fiha. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya, apa terjemahannya? Kalau dulu guru-guru kita mengajari sesungguhnya orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Wa katsabu, dengan orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong, maksudnya yang mendustakan ayat-ayat Tuhan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum, mereka itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Saudara, dalam perspektif bahasa, rasa bahasa, apakah orang kafir yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka atau karena kekafiran? Saudara, dalam pembelajaran gramatikal bahasa Arab, dulu kita mengenal ada istilah nahwu saraf. Kafaru itu adalah bentuk fi'il, kata kerja, fi'il madi. Kafara, kafara, kafaru. Demikian juga wakastabu, kastaba, kastaba, kastabu, itu adalah fi'il, fi'il madi. Apa itu maknanya fi'il madi? Fi'il itu adalah kata kerja, pekerjaan. Sehingga dalam perspektif rasa bahasa, innal ladzina kafaru wa katsibu bi ayatina, seolah-olah bahasa rasa bahasanya menyatakan sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan kekafiran, melakukan kekufuran, bukan orangnya tetapi perlakuannya, itulah yang menyebabkan dia menjadi ashaban nar dan dia khalid fiha, khalid sering diterjemahkan atau dipahami kekal di dalamnya. Pertanyaannya, kemudian apakah memang di neraka atau di akhirat itu kekal? Itu juga menjadi sebuah diskursus. Karena kalau dia kekal, padahal tidakkah kita memahami akhirat dan neraka atau surga itu adalah makhluk? Kalau begitu, adakah makhluk yang kekal? Tidakkah yang diajarkan oleh guru-guru kita mulai dari SD, naik di sanawiyah, di alia, di pesantren, sampai ke perguruan tinggi, sampai guru-guru saudara, ustaz-ustaz kita mengajari kita, soal siapa yang bisa mengingatkan saya? Saya diganggu oleh jin, saya diganggu oleh setan mungkin ya. Diganggu oleh iblis. Yang kekal, Ustadz. Apa tadi yang saya anukan? Saya digoda oleh iblis. Bukankah yang diajarkan selama ini bahwa yang kekal itu adalah hanya... Belum nyambung saya. Belum nyambung sih. Sampai tentang surga dan neraka, Ustadz, apakah dia kekal atau... Oh ya, bukankah guru-guru kita mengajarkan itu yang kekal hanya Tuhan? Bahkan di Quran surah Ar-Rahman itu kan disebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbih. Semua yang ada di muka bumi ini itu adalah fan. Apa itu fan? Fana. Apa itu fana? Hancur, rusak, binasa, berakhir. Yang kekal adalah wa yabqa wajhu rabbih, wajah Tuhan yang kekal. Nah, ini yang menjadi menarik karena di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surga dan neraka sering mengaitkan dengan kata atau kalimat khalid. Khalid sering dipahami adalah kekal. Di terjemahan bahasa Indonesianya, terjemahan Kementerian Agama itu kekal. Walaupun juga bisa dipahami khalid itu adalah waktunya yang begitu lama sehingga kita tidak bisa menghitung kapan berakhirnya. Apalagi kalau mengaitkan dengan term ashab. Ashab itu dari kata sokha dengan ba itu memberi indikasi makna sebuah kedekatan yang permanen. Sebuah kedekatan yang kemana saja ketika menjadi ashabnya itu tidak pernah berpisah. Sebutlah misalnya Ashabul Kahfi misalnya yang biasa juga di dalam pembelajaran materi sejarah ya. Ashabul Kahfi, sahabat yang disebut dia sahabatnya Kahfi atau sahabatnya itu gua. Kenapa dia disebut ashab? Karena coba bayangkan kehidupannya di dalam gua itu kurang lebih 300.000 tahun.
Padahal sebagaimana lazimnya kehidupan manusia kita ini kan paling lama hidup 70 tahun, ya 100 tahun mungkin paling lama. Nah hidup ini 300.000 tahun ya. Sehingga waktunya yang begitu lama sehingga disebut dengan ashab. Maka demikian juga gambarannya tentang penghuni neraka yang disebut oleh Al-Quran sebagai ashab. Yang rujukannya larinya kepada perbuatan. Innal ladzina kafaru dan ayat-ayat yang semisal itu. Itu mengindikasikan karena perbuatan yang menyebabkan dia menjadi ashab penghuni neraka. Nah, karena dia penghuni neraka dalam bahasa ashab, kalimat-kalimat di belakangnya adalah khalidina fiha. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberi indikasi. Ini pengantar ini. Ini ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memberi indikasi. Lalu kemudian kita bertanya-tanya, jangan-jangan memang akhirat atau neraka atau surga itu tidak kekal. Misalnya ketika kita membagi fase kehidupan, selama bergabung Pak Kajur, Pak Ridwan. Misalnya Quran surah surah Al-Baqarah ayat 38, ayat 28. Kaifa takfuruna billahi, saya ulangi ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Saudara, kalau kita amati resapi di dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 28 itu ada 5 fase kehidupan manusia. Walaupun ayat ini dialognya kepada orang kafir, kaifa takfuruna, tetapi menggunakan ahmadi lagi-lagi belum tentu orang kafir, bisa saja ditujukan kepada kita. Bagaimana kamu bisa mengkafiri Allah, mengkufuri Allah? Padahal tadinya kamu itu mati, wa kuntum amwata, kamu dahulunya tidak ada. Mati itu adalah identik dengan tidak ada. Fahyakum, lalu kata Allah, lalu kami hidupkan kamu. Jadi satu fase kematian, fase ketiadaan. Yang kedua, fahyakum, fase kehidupan, lalu kami hidupkan. Tsumma yumitukum, lalu kamu diwafatkan atau dimatikan, fase ketiga. Lalu keempat, tsumma yuhyikum, lalu kemudian kamu dibangkitkan. Dalam bahasa yang lain adalah yub'atsun, dibangkitkan pada hari kiamat. Dan fase yang kelima, tsumma ilaihi turja'un, lalu kemudian kamu dikembalikan. Ilaihi turja'un, fase ini kurang mendapat respon pengkajian yang lebih mendalam. Termasuk kita di tarbiyah kurang mendalami ini 5 fase yang kelima yakni turja'un. Mungkin kalau teman-teman di prodi biologi mungkin bisa memahami apa turja'un itu. Turja'un itu artinya kembali. Dalam bahasa filosofis kembali menyatu dengan Tuhan. Tetapi teman-teman di biologis mungkin turja'un itu kembali ke asalnya, yang tanah, yang berasal dari tanah kembali ke tanah, yang berasal dari air kembali ke air, yang berasal dari udara itu kembali ke udara dan seterusnya. Mungkin itu teman-teman yang lebih bagus fokus pengkajiannya teman-teman di biologis. Itu ayat yang pertama di Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Jadi ada 5 fase kehidupan itu pengantar untuk masuk yang seperti yang saya sebutkan tadi, adanya indikasi tentang akhirat, neraka, surga, mengindikasikan tidak kekal. Saya tidak menyatakan tidak kekal, tapi memberi indikasi tidak kekal. Yang kedua adalah Quran surah Al-A'raf ayat 25. Walaupun ayat ini fokusnya sebenarnya ditujukan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika kita di dalam Quran surah Al-Baqarah kita akan membaca juga ya mulai dari ayat 30 tentang dialog Tuhan inni ja'ilun fil ardi wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sampai ke ayat-ayat berikutnya. Sampai kemudian Adam dan Hawa tergoda oleh bujuk rayu iblis padahal baru saja diwanti-wanti oleh Tuhan, Adam inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fattahizuhu aduwan. Adam, ini iblis ini musuh buat kamu dan musuh buat istrimu. Fattahizuhu aduwan, jadikan dia musuh, jadikan dia teman. Tetapi sesudah itu dibujuk oleh iblis ketika Tuhan membalik atau membelakang, atau bahasa yang lain Tuhan pergi dari pandangan Adam. Lalu iblis merapat kepada Adam. Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yubla. Adam, maukah saya tunjukkan sebuah pohon keabadian yang kalau kau makan pohon itu, ada yang memahami wa mulkin itu kau akan seperti malaikat, ada yang memahami wa mulkin kau akan menjadi penguasa, la yubla, dan kau tidak binasa, tidak ini.
dapat dipahami kalau seperti malaikat, ya malaikat yang paling awal keberatan tentang pengangkatan Adam sebagai khalifah. Maka dalam perspektif psikologi yang bahagian daripada pembelajaran pendidikan kita, maka layak pantas kalau Adam tergoda, dan itu celah yang dimasuki oleh iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yubla. Lalu terbujuk, lalu dia mendekati, lalu makan buah hul. Cuma menarik karena makanan itu yang kita pahami, makanan itu kalau kita makan mengenyangkan, rasanya pahit atau kecut atau manis. Tetapi ini menarik karena ketika dimakan al-khuldi itu pakaiannya Adam dan Hawa terbuka. Loh, makanan apa ini? Menjadi menarik untuk sebuah diskusi. Jadi, saudara, ayat itu di Quran surah Al-A'raf ayat 25 berkata, "Wa fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun." Kata Tuhan, Adam, di bumi ini kamu hidup. Saya ulangi, "Wa fiha tahyauna," di bumi ini kamu hidup. "Wa fiha tamutun," dan di bumi ini kamu dimatikan, diwafatkan. "Wa minha tukhrajun," dan dari bumi ini kamu dibangkitkan. Jadi saudara, semua kejadiannya di mana? Fil ard, di bumi. Apa itu yang terjadi di bumi? Kehidupan di bumi, kematian di bumi, dibangkitkan di bumi. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di bumi ini Adam dan anak cucunya Adam yang disebut dengan Bani Adam. Wa fiha tahyauna, di bumi ini kamu dihidupkan. Wa fiha tumutun, di bumi ini kamu dimatikan, diwafatkan. Wa minha tukhrajun, dan di bumi ini kamu dibangkitkan kembali. Di ayat selanjutnya, kalau ini diinterupsi saya, kalau waktunya kelewatan ya ditegur saya oleh host atau oleh moderator, oleh Boy Mardia. Selanjutnya ialah Quran surah Hud ayat 106 sampai 108 yang berbicara tentang orang kafir dan orang-orang yang bertakwa atau yang beriman. Dalam bahasa Quran disebut syaqau, dan bahasa orang beriman disebutkan dengan bahasa su'idu. Wa ammal ladzina syaqu, maka ada pun orang-orang, ya kalau orang Bugis Sinjai ini menerjemahkannya Pak Ridwan ini, syaqau itu atau syaku itu, maka ada pun orang-orang taufusah. Agar taufusah pernah sengugi taufusah. Pusah muto, Ustaz, pusah muto. Pusah, dek nai sengi lalena, dek nai sengi nonna. Saya sulit mencari terjemahan bahasa Indonesianya. Maka terjemahan bahasa Indonesia Kementerian Agama, maka ada pun orang-orang kafir. Tapi syaku sendiri itu artinya pusah. Taulingu. Kalau orang Makassar tidak nih sengoloan, gimana ini warak nerai kalau tidak dia tahu. Artinya tahu pusat, tidak tahu kemana arah jalannya, sehingga jangan ditanya tentang siratal mustaqim, dia tidak tahu itu siratal mustaqim. Nah, kenapa ini mereka ini ada kalimat di antaranya itu ialah tapi itu tidak penting. Intinya ialah dia finnari khalidina fiha. Jadi dia di dalam neraka, kekal di dalamnya, bahasa terjemahan operasional sehari-hari Indonesia. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ard, selama matahari dan bumi masih ada. Saya ulangi, fa ammal ladzina syaqu, maka ada pun orang-orang yang kafir itu adalah finnari. Ada tambahannya, lahum zafirun wa sahiqum khalidina fiha madamatis samawati wal ard, selama as-samawat langit wal ard ada, bumi masih ada. Ada memang lanjutannya ayat itu, illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Nah, itu gambarannya orang kafir. Gambarannya orang yang beriman di ayat di Quran surah Hud ayat 108 dinyatakan, wa ammal ladzina su'idu, maka ada pun orang-orang, su'idu itu terjemahannya sebenarnya orang-orang yang digembirakan, yang dibahagiakan, ya. Tapi makna operasionalnya apa? Ada pun orang yang beriman, yang melakukan amal kebajikan, orang yang bertakwa. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, maka ada pun orang-orang yang su'idu, orang yang beriman bertakwa itu fil jannah, di dalam surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ard, selama matahari dan bumi ada. 3 ayat ini memberi indikasi, walaupun saya belum berani menyatakan akhirat neraka itu tidak kekal,
Tetapi ayat ini, ketiga ayat ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 28, Quran surah Al-A'raf ayat 25, dan Quran surah Hud ayat 106 sampai 108 memberi indikasi. Satu, fase kehidupan itu pertama ada 5. Fase kehidupan di Quran surah Al-Baqarah tadi ialah fase kematian, ketiadaan, fase kehidupan, lalu fase kematian, lalu kemudian fase kebangkitan, lalu kemudian fase turja'un, summa ilaihi turja'un. Kemudian di Quran surah Al-A'raf adalah ternyata di bumi kita hidup, di bumi kita mati, dan di bumi kita dibangkitkan. Kalau pengantarnya untuk menarik sebuah diskursus, jangan-jangan nanti akhirat juga beradanya di bumi. Saya tidak mau berkata karena ini hati-hati. Kita sering dibingungkan oleh istilah dunia dengan bumi. Dunia itu lawannya akhirat, bumi lawannya langit. Jadi jangan kita dikacaukan. Dalam konteks ayat di Quran surah Al-A'raf itu tidak bicara dunia, tapi bicara tentang al-ard, bumi. Kalau bicara dengan bumi, apa lawannya tadi? Bumi lawannya al-ard, lawannya adalah as-sama atau as-samawat. Sedangkan akhirat itu lawannya dunia. Jadi dunia lawannya akhirat. Dunia itu bisa bermakna dekat, akhirat itu nanti jauh. Nah, kalau Quran surah Hud berbicara tentang kualitas, kapasitas, masa, ending, akhir dari kehidupan di akhirat. Dia dikaitkan ternyata keberadaan langit dan bumi. Madamatis samawati wal ard. Jadi neraka dia kekal. Madamatis samawati wal ard. Surga kekal, tapi madamatis samawati wal ard. Apa itu terjemahannya madamatis samawati wal ard? Selama langit dan bumi masih ada. Mungkin itu pengantar barangkali untuk ini, kalau mau diskusi mungkin, kalau tidak inilah barangkali ini kajian awal kita. Mungkin ini belum lengkap karena nanti mungkin selain tadi penyebab neraka dalam kajian teologis filosofis yang dalam bahasa eskatologis, dalam bahasa filosofis akademisnya itu eskatologis ya. Mungkin nanti tingkatan atau nama-nama neraka, apa makan minumnya neraka, bagaimana kengerian neraka, apakah nama-nama neraka itu adalah tingkatannya atau pintu-pintu, atau nama-nama itu apa penjaganya neraka. Kalau misalnya di surah Al-Mudaththir apa itu disebutkan penjaga neraka Sakar itu adalah 19 malaikat. Mungkin juga menarik kenapa jumlah 19. Mahasiswa itu kan suka mencakar-cakar, menambah-nambah kali-kali, membagi-bagi ya. Kenapa 19? Kenapa tidak 18? Kenapa tidak 20? Atau kenapa tidak satu saja penjaga neraka Sakar? Nah, mungkin juga menjadi menarik untuk sebuah diskursus. Kalau yang saya ajar ulumul Quran, saya biasa dari awal mengajar. Sudah mengantar untuk sebuah diskusi. Tidakkah kita diajari dari SD sampai kepada doktor saja, itu juga diajari kita dan tidak pernah terbantahkan. Jumlah ayat di dalam Al-Quran berapa itu ya? Jumlah ayat dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan dipahami 30 juz, 114 surah, berapa ayat? Miftahul Khair berapa ayat? Nah, coba, ini dari dulu kita diajari, saya juga diajar oleh begitu dulu, 6.666 ayat. Pak Ridwan Idris juga diajari oleh guru-gurunya dulu, oleh dosen-dosen kita, Ibu Mardia, saya juga diajari, sampai di program doktor diajar oleh profesor kita ketika menyebut jumlah ayat di dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Cobalah sebentar kita masing-masing setelah selesai ini, kegiatan ini kita buka Al-Quran. Insya Allah kita akan menemukan jumlahnya. Kalau kita mulai dari Quran surah Al-Fatihah 7 ayat, surah Alif Lam Mim 286 ayat, surah Ali Imran dan seterusnya sampai ke surah An-Nas berapa ayat, kita hanya menemukan jumlahnya 6.236. Coba dicatat anak-anakku supaya menjadi pembelajaran kita orang tarbiyah, lebih baik membiasakan mencatat. Yang umum kita diajarkan dan menjadi kepercayaan, keyakinan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 seperti disebut tadi oleh Miftahul Khair. Tapi ketika kita menghitung mushaf yang ada di Quran di rumah kita masing-masing, yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai kepada Quran surah An-Nas, ternyata jumlahnya secara keseluruhan hanya 6.236. Berarti kalau begitu ada selisih. 6.666 dikurang 6.236. Selisihnya berapa? Kalau saya tidak salah, itu selisihnya pernah saya mencatat 430. Mana itu 430?
Pernah ada yang menyatakan, oh barangkali basmalah. Oh, basmalah itu kan dia hanya di awal surah. Di awal surah itu surah jumlahnya hanya 114. Berarti masih kita cari kurang lebih 300. Ya cukup. Nah, saya pernah memancing semua diskusi dari hasil perenungan, hasil pembacaan saya. Jangan, karena ini tidak terbantahkan sampai hari ini seperti yang disebutkan oleh Miftahul Khairan 6.666. Tidak pernah ada yang persoalkan, loh. Bohong dulu ulama-ulama kita, ustaz kita. Lalu tidak pernah juga ada ulama yang belakang lalu menyalahkan ulama-ulama yang dulu yang menyatakan 6.666 padahal realitasnya hanya 6.236. Saya mencoba menawarkan, bukankah Nabi kita, siapa namanya Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Muhammad. Saya mencoba melihat, bukankah kita meyakini bahwa Muhammad itu seperti dalam banyak ayat dan hadis, kalau melihat akhlaknya Nabi Muhammad kita, lihatlah Al-Quran. Sehingga dengan begitu memberi indikasi kepada pembelajaran saya, jangan-jangan Al-Quran yang 430 itu ada pada diri Muhammad. Saudara, sekedar pengantar, Muhammad itu tersusun dari huruf-huruf. Huruf mim, huruf ha, huruf mim dengan huruf dal. Saya ulangi, nama Muhammad tersusun dari huruf mim, huruf ha, huruf mim, huruf dal. Jadi ada 4 huruf. Dalam pembelajaran bahasa Arab, huruf-huruf itu disebut dengan harfun hijaiyah, saudara. Saya ulangi, huruf-huruf itu dalam pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu disebut dengan harfun hijaiyah. Kalau saudara lihat urutan harfun hijaiyah mim, saya ulangi, kalau saudara lihat harfun hijaiyah, urutan harfun hijaiyah mim, namanya Muhammad, mim yang pertama, maka saudara akan menemukan mim itu adalah urutannya harfun hijaiyah ke-24. 24. Lalu kalau kita lihat harfun hijaiyah ha dalam nama Muhammad, muha. Harfun ha, harfun hijaiyah itu urutannya adalah kalau saya tidak salah di nomor 8 ya, atau nomor 6. Nomor 6. Dan mim kembali lagi harfun hijaiyah 24, dan dal adalah urutan harfun hijaiyah itu ke-8. Saudara tambah 24 tambah 6 tambah 24 tambah 8, jumlahnya kalau saya tidak salah 62, saudara. 62, benar. Sedikit lagi Ibu Marfa Ridwannya, 6. Iya. Saudara, harfun hijaiyah, urutan harfun hijaiyah, kalau kita, saudara, hubungkan dengan Quran, surah-surah di dalam Quran, maka kita dapat informasi Quran surah ke-24, harfun hijaiyah min tadi, Quran surah ke-24 ternyata itu adalah surah An-Nur. Quran surah An-Nur, ternyata Quran surah An-Nur itu ayatnya adalah 64 ayat. Catat 64 ayat. Lalu kemudian urutan harfun hijaiyah ha yang 6, dan kalau kita buka Quran surah yang ke-6 itu ternyata surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu jumlah ayatnya 165 ayat. Lalu kemudian mim kembali itu ya surah ke-24, dan surah ke-24 adalah surah An-Nur ayatnya 64, tulis 64. Dan yang terakhir adalah dal, harfun hijaiyah dal adalah itu urutan harfun hijaiyah 8, dan kalau lihat kitab Quran surah ke-8 adalah surah Al-Anfal, ternyata jumlah surahnya adalah 200 berapa ya? Adalah 75 ayat, saya lupa saya. 75 ayat. Jadi Quran surah An-Nur 64 ayat, surah Al-An'am 165 ayat, surah An-Nur 64 ayat, dan surah Al-Anfal 75 ayat. Kalau Anda total jumlahnya itu, maka jumlahnya menjadi 368. Kalau Anda tambahkan 368 tambah jumlah tadi huruf hijaiyah tadi 62, maka jumlahnya 430. Masya Allah, luar biasa. Percaya atau tidak, inilah upaya yang coba kita maksimalkan untuk mencoba. Boleh jadi dulu ulama-ulama dulu sudah menemukan, cuma tidak sampai kepada kita.
Bahkan ketika kita membuka Al-Quran, coba lihat kalau ada Quran di tangan anak-anak Anda semua, coba buka Quran. Itu surah Al-Fatihah berada pada halaman 2. Coba lihat. Kalau Quran yang dicetak oleh pemerintahan Arab Saudi, halaman 2 itu adalah surah Al-Fatihah. Karena halaman pertama adalah tashih, pentasihan Al-Quran. Maka halaman kedua itu adalah surah Al-Fatihah, jumlah barisnya ke bawah adalah 6. Kalau itu terbitan Kementerian Pemerintahan Arab Saudi. Jadi coba tulis 62, kan begitu. 62. 6 baris ke bawah, halaman 2, lalu pindah ke sebelahnya halaman 3, yakni surah Al-Baqarah. Jumlah barisnya ke bawah juga 6. Jadi 6, 2, 3, 6. Mungkin ini cara penyusun mushaf di Arab Saudi sebagai petunjuk buat kita bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran baru membuka saja 2 lembar tadi halaman kedua dengan ketiga sudah memberi indikasi bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. Demikian, mohon maaf mungkin berlebih waktunya saya agak panjang begitu ya, pengantar untuk apakah mau diskusi hari ini atau mau diskusi lanjutan silahkan, dan saya tidak menyimpulkan, mungkin ada catatan kita masing-masing, dan pada akhirnya saya kembalikan ke host atau saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil diskusi kita tentang eskatologi neraka dalam Al-Quran. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan, saudara Nasrul Hidayat. Atau sebelum ada tambahan, ini menarik, mungkin ini saya pancing karena saya lihat ini pesertanya laki-laki hanya 1 ya. Iya, barangkali karena sekjurnya perempuan Pak Ridwan barangkali. Jadi kita hanya bertiga nih laki-laki yang muncul di forum ini. Ada yang menarik, saudara, informasi hadis tentang Nabi, pandangan Nabi atau Nabi pernah memandang melihat, ternyata kebanyakan penghuninya surga adalah al-fuqara, al-masakin. Apa artinya? Orang fakir, orang miskin, berarti orang papa, orang tidak punya apa-apa. Lalu kemudian Nabi mengalihkan pandangannya, lalu dia menyaksikan penghuni neraka itu adalah kebanyakan perempuan. Dalam bahasa hadis itu disebut an-nisa. Jadi penghuni surga adalah al-fuqara, al-masakin. Penghuni surga adalah an-nisa, yang sering dipahami perempuan. Ini menjadi tantangan buat adik-adik perempuan. Ini ternyata penghuninya neraka adalah perempuan dan penghuninya surga adalah orang yang menurut saya ini tidak, apa istilahnya ya, di dalam pembelajaran bahasa agama namanya laisa kufu, tidak sebanding. Masa kau bandingannya fukara, orang tidak punya apa-apa, lalu bandingannya perempuan dalam bahasa Al-Quran An-Nisa. Mungkin itu menjadi menarik untuk saya pancing adik-adik untuk mendiskusikan. Cuma kan saya bukan dokter hadis, jadi saya tidak bisa menguliti terlalu jauh, tetapi informasi ini sangat familiar bagi anak-anakku, bagi adik-adik yang belajar tentang ulumul hadis dan hadis. Bahwa hadis ini itu sangat populer, itu bahwa Nabi pernah memandang penghuni neraka itu kebanyakan perempuan dalam bahasa An-Nisa, dan penghuni surga itu adalah kebanyakannya al-fuqara al-masakin. Ya, barangkali ini dalam konteks tarbiyah, pendidikan kita itu mestinya mengajari kita untuk semakin apa ya, apakah layak memang ya perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka dan laki-laki, bahkan diwakili laki-laki itu kepada orang al-fuqara al-masakin. Disilakan ya. Ya, saya persilakan kepada yang ingin bertanya. Yang kecil suara tidak kedengar. Saya persilakan kepada Nasrul Hidayat. Pertanyaan saya mengenai surga dan neraka ini. Pernah saya mendengar bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW
itu nantinya semuanya akan masuk ke dalam surga. Namun ada yang terlebih dahulu masuk ke dalam neraka untuk membersihkan segala dosa-dosa ataupun kesalahannya. Nah, bagaimana pandangan atau pendapat Ustaz tentang hal ini? Terima kasih. Kecil suaranya, ada yang bisa mengulangi besar apa pertanyaannya? Ada yang mendengar tadi dengan baik apa masalahnya, apa anunya? Yang saya dengar apa, masuk neraka dulu atau apa dulu? Apa dulu pertanyaan? Baik, saya ulang Ustaz. Yang bertanya siapa? Nurul Hidayah ya? Nasrul Hidayat. Ya? Nasrul. Nasrul Hidayat. Ya, Pak. Bisa dikasih jelas atau ada yang bisa mengoper Ibu Mardiah? Saya tidak begitu dengar pertanyaannya Nasrul Hidayat. Atau bertanya atau hanya bikin pernyataan? Bertanya Ustaz. Apa pertanyaannya? Baik. Pak, ya Bu. Bergelombang suara tak? Mungkin di dalam ruangan barangkali ya? Ya Ustaz. Oh iya, baik, pantas. saya ulang Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan saya Ustaz mengenai surga dan neraka. Jadi pernah saya mendengar bahwa umatnya Nabiullah Muhammad SAW itu semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Namun terlebih dahulu ada yang akan dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang mempunyai kesalahan atau dosa untuk membersihkan kesalahannya itu. Lalu nantinya setelah bersih dari dosa-dosanya, lalu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, saya ingin meminta pendapat. Begitu jelas, tapi saya mudah-mudahan itu yang saya tangkap. Ananda Nasrul membuat pernyataan dari informasi yang didengar bahwa umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga ya? Ya, Ustaz. Ya, memang ada hadisnya Nabi menyatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Saya ulangi, ada hadisnya Nabi menyatakan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man aba. Man aba itu terjemahan bahasa Indonesianya kecuali yang tidak mau. Nah, pertanyaannya, adakah umatnya Nabi yang tidak mau masuk surga? Nah, itu menjadi menarik sebuah ini. Nah, sekarang bagaimana dengan umatnya Nabi yang melakukan perbuatan dosa? Ya, seperti tadi yang saya bilang, pandangan teologi Asy'ariyah ya masuk neraka dulu, dicuci dia dosa-dosanya di situ, selesai dia baru dimasukkan ke dalam surga. Ya, tetapi pandangan Mu'tazilah menyatakan tidak ada, kalau masuk di dalam neraka, nerakalah dia, kalau masuk di dalam surga. Nah, bagaimana memadukan ini? Saya mencoba, karena saya pernah membahas tentang kata ashab, saya tidak ada yang bantah profesor saya ketika saya berkata bahwa tidak semua orang yang masuk ke dalam neraka adalah penghuni neraka. Saya ulangi di garis bawahi dulu. Pernyataan saya di hadapan banyak profesor saya, dan tidak ada yang mengkritisi sampai hari ini. Saya membuat pernyataan. Dalam pembacaan saya, ternyata tidak semua orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah masuk kategori penghuni neraka. Penghuni neraka dalam bahasa Al-Quran ialah kata ashab. Walaupun ada kata yang lain juga Al-Quran gunakan kata ahlan nar, tetapi itu ditemukan di dalam Al-Quran hanya satu ayat saja kata ahlan nar, yakni di Quran surat Shad. Kalau saya nggak salah ingat, di Quran surat Shad ayat 64, di ketika itu terjadinya perbantahan di antara calon penghuni neraka, tahasumu ahlan nar. Jadi mereka calon penghuni neraka itu mereka berdebat. Di dalam asbabun nuzulnya, di dalam kitab Lubabun Nukul fi asbabin nuzul Al-Quran, kita menemukan bahwa mereka itu di neraka nanti ini, artinya dia sudah memastikan kelompoknya, dia kan di barisannya di kelompok neraka. Lalu dia bertanya-tanya, mana itu orang yang di dunia dulu kita olok-olokkan, kita hina-hina, kita anggap dia kotor, kita anggap dia miskin, istilahnya kita hina-hinakan. Kenapa tidak ada bersama dengan kita? Apakah dia sudah lebih duluan dia masuk ke dalam neraka? Atau karena pantas pandangan kita terhalang sehingga kita tidak menyaksikan. Informasi ini Allah sampaikan kepada baginda Rasul bahwa Muhammad seperti itu akan terjadi, mereka saling berbantah-bantahan. Dan endingnya mereka meminta kepada Tuhan, ya Allah, lipat gandakanlah hukumannya orang yang menyebabkan saya begini, tapi ada orang yang saya ikuti. Ya, mungkin dapat dipahami bagaimana itu Fir'aun, bagaimana itu Abu Lahab, bagaimana itu Abu Jahal, bagaimana dengan yang lain yang di dalam sejarah
dicatat dengan sejarah kemanusiaannya adalah banyak melanggar hak-hak asasi kemanusiaan. Lalu kemudian ada orang pengikutnya, dalam bahasa agama disebut dengan hamana, pengikut-pengikutnya. Pengikutnya inilah yang berbantah-bantahan ketika dia sudah memastikan dia akan digiring masuk ke dalam neraka. Lalu dia minta kepada Tuhan, ya Allah, lipat gandakan itu yang menyebabkan saya begini. Nah, tidak ada jawabannya itu, tetapi pemikiran teologi eskatologi kita tentulah hukumannya orang yang membuat orang mengikutinya dia, lalu kemudian itu adalah keliru, jalan keliru, tentulah dapat dipastikan adalah lipat ganda. Walaupun semuanya lipat gandanya semua di dalam neraka. Jangan ada yang coba-coba, saya mau masuk di dalam neraka. Tingkatan neraka itu kan ada 7. Saya mau di tingkatan yang paling ini. Saudara, neraka nanti karena terjadinya di akhirat, maka dimensinya di sana sudah berbeda dengan dimensi kita. Waktu durasinya sudah berbeda dengan waktu kita. Panasnya, kalau kita berbicara api, panasnya di sana tidak sama dengan panasnya di sini. Bayangkan makanannya orang di neraka, apatah lagi seperti tadi pertanyaan ini, umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga walaupun dia masuk di dalam neraka dulu, di dalam dicuci dulu. Oh, jangan coba-coba. Neraka kalau menurut surah Al-Ghasyiyah yang dibaca tadi oleh saudara Ananda Nur, siapa tadi? Nur Hidayah ya? Yang baca tadi Ibu Mar. Nur Wahidah Ustaz. Oh, Nur Wahidah. Itu surah Al-Ghasyiyah tadi, luar biasa itu. Gambarannya orang kafir itu, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin hasyiyah, dan seterusnya. Apa dia? Laisa lahum ta'amun illa min dari. Makanannya tidak ada kecuali dari. Apa itu dari? Adalah pohon yang berduri yang tidak ada, tidak boleh tidak, dia pasti makan karena dia butuh makan. Dan makanan yang berduri ini gambarannya kalau di dalam tafsir Al-Misbah, jangankan onta saja yang sembaran makan, sampah makan di negara-negara Arab itu, makanan adari ini dia tidak makan. Bagaimana informasi Al-Quran tentang makanan dari ini? Laisa lahum ta'amun illa min dari. Al-Quran melanjutkan, la yuthmin wa la yughni min ju'. Tidak menyebabkan orang berhenti laparnya, nah, dan tidak mengenyangkan, itu intinya. Jadi la yuthmin wa la yughni min ju'. Tidak menghentikan rasa lapar, tidak menggemukkan, tapi tidak juga menghentikan rasa lapar. Jadi jangan dicoba-coba bilang, saya mau biarlah masuk di neraka, yang penting satu hari, satu harinya neraka, Ananda, itu dimensinya sudah berbeda. Jadi apakah betul mungkin ini adalah mungkin berlaku, tapi saya lagi-lagi bukan saya ahlinya tentang istilah syafaat Nabi, itu hadis-hadis dan pembelajaran fikih. Saudara tanyakan kepada dosen fikih dan dosen hadis tentang bahwa syafaat Nabi akan berlaku kepada siapa itu syafaatnya Nabi. Walaupun saya dulu dalam diskusi waktu saya masih di pesantren ya, jangan-jangan syafaat Nabi hanya berlaku pada sahabat-sahabatnya, berlaku pada keluarga dekatnya. Karena kan di antara masyarakat ada kan juga yang berani itu bertanya. Maaf, ada mobil lewat depan. Ada yang bertanya, mendiskusikan, bagaimana itu mamanya Nabi, apa masuk surga atau masuk neraka? Bagaimana bapaknya Nabi, apa masuk surga, masuk neraka? Saya bilang ini orang tidak etis kok membicarakan tentang keluarga dekat Nabi. Bagaimana itu pamannya Nabi Abu Talib, apa masuk neraka, masuk surga? Menurut saya ini orang-orang etis. Kalau saya tidak mau membahas untuk itu. Tetapi dalam konteks syafaat Nabi, di sinilah mungkin akan berlaku syafaat Nabi buat orang-orang terdekat terkasihnya Nabi. Saya kira begitu penjelasan saya, Ananda ya. Jadi memang umatnya Nabi itu menurut hadis dia ini. Tapi siapa yang tidak mau? Tapi bukankah kita, apakah kira-kira umatnya Nabi tidak ada yang musyrik? Saya tanya. Apakah umatnya Nabi tidak ada yang munafik? Coba buka Quran surah Al-Baqarah. Wa minan nasi. Ada yang bisa baca Miftahul Khair? Coba dibaca nak. Wa minan nasi. Kurniawan bisa dibaca? Coba Kurniawan bisa dibaca nak. Wa minan nasi. Dibuka saja Qurannya. Kalau ada tidak apa-apa dibuka Quran. Kalau ada Quran dekat tak. Surah Al-Baqarah. Ada? Mau Ustaz, lagi di luar ini. Nah, Nur Wahidah, coba dah, Nur Wahidah. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Bisa ya, coba ya, Al-Qur'annya. Bisa ya, coba. Besar-besar sedikit suaranya. Wa minan nasi, coba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل قالوا إنما نحن مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara, Quran surah Al-Baqarah ini wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu memberi indikasi orang yang hipokrit, orang ambigu, orang ambivalens, bahasa agamanya munafik. Nah, menariknya karena Al-Quran menyatakan wa minan nasi, di antara manusia. Kurniawan juga manusia toh? Ya. Yes, sir. Miftahul Khair juga manusia toh? Armiana juga manusia kan? Ibu Mardia juga manusia, Pak Ridwan Idris manusia, Marsuki, Samsul Kamar juga manusia. Al-Quran bilang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, bahwa di antara manusia, di antara kemungkinannya Ibu Mardia, Ibu Samsul Kamar, Armiana, Miftahul Khair, Kurniawan, Marzuki dan yang lain-lainnya, itu kemungkinan ada potensi may yaqulu amanna, berkata bahwa saya percaya kepada Allah dan hari akhir, padahal tidak percaya. Itu orang munafik. Dan saudara, tempatnya orang munafik menurut Quran itu adalah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Apa itu darkil asfali minan nar? Sesungguhnya orang munafik itu dia masuk ke dalam neraka, tapi nerakanya ad-dar. Apa itu dar? Kalau ibu-ibu biasa memasak, kalau hangus dimasakan nasi kita, apa namanya itu? Kalau hangus. Gosong. Kerak. Kerak. Kerak nasi. Bisa dimakan enggak? Enggak enak. Dark itu dekik, kena sengugi ugi palopo, ugi bulukum, mana dekik na neraka. Itu artinya neraka yang paling itu dekik atau kerak itu di atas atau di bawah? Di bawah. Bawah. Neraka gambarannya orang munafik itu adalah neraka yang paling di bawah. Apa itu di bawah? Gambaran keterhinaan, gambaran keterpurukan, gambaran ketidakhormatan, ketidak terhormat begitu. Itu gambarannya neraka. Nah, munafik itu disebutkan oleh Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang munafik itu tempatnya dekik neraka, ya, neraka yang paling di bawah. Darki, kalau orang nakal menyatakan yang di bawahnya aspal. Apa itu di bawahnya aspal? Ya selongang atau selokang. Artinya sebuah tempat kehinaan, tempat yang tidak mulia, apalagi neraka adalah tempat ketersiksaan, tempat penderitaan, tempat kengerian. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itulah sebabnya ada dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Anda bisa baca, kita sama-sama membaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba diulangi, diikuti. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya ulangi, kita sama-sama nah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum nara.
Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina wa quduhan nas wal hijarah. Alaiha malaikatun giladun syidad. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu Quran surat Tahrim ayat 6 ya. Ayat itu perintah atau ajakan kepada orang yang beriman, dan kita mengharap menjadi bahagian di dalamnya sebagai orang-orang yang beriman. Kalaim Al-Quran, kalaim Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, peliharalah, bentengilah, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Kenapa api neraka itu? Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakar kayu bakarnya terdiri dari an-nas dan al-hijarah, manusia dan batu. Oleh ahli tafsir menyatakan al-hijarah itu adalah berhala. Bagaimana ini neraka ini? Dia dijaga alaiha malaikatun, dijaga oleh malaikat-malaikat. Bentuk jamak alaiha malaikatun giladun syidadun. Giladun itu apa ya? Saya tidak mau, kasar dan kesat. Memberi indikasi karena dia kesat dan kasar, dia tidak bisa disogok, tidak bisa dibujuk, tidak bisa dirayu-rayu. Ya bisa dibujuk, bisa dirayu-rayu. Dia lemah, diminta oleh iblis untuk digelincirkan. Kata Tuhan, silahkan gelincirkan anak cucunya Adam. Karena iblis meminta, saya ingin menggelincirkan anak cucunya Adam dari muka, dari belakang, dari kanan dan kiri. Kata Tuhan, silahkan illa min ibadinas sholihin, kecuali hamba-hambaku yang saleh. Lanjut di surat Tahrim, pelihara bentengilah diri dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan dijaga oleh malaikat yang giladun syidad, di mana malaikat itu layak sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari apa yang diperintahkan, bahkan wa yaf'aluna ma yu'marun, segera dia melaksanakan dan tidak pernah ditunda-tunda. Mungkin ini menjadi menarik, mungkin terakhir dari saya ya. Satu pertanyaan kira-kira bisa direnungkan, dijawab. Mengapa Al-Quran diturunkan lewat perantaraan Jibril? Mengapa Al-Quran diturunkan lewat perantaraan Jibril? Ya, tidak usah dijawab sekarang, nanti direnungkan ya, nanti dicari-cari. Saya kembalikan ke host, saya kata masih ada yang mau bertanya, silakan. Mana dari teman yang lain, saya buka satu kali pertanyaan lagi. Sudah 5:30 ya. Jam 5.40 selesai, Ustaz. Ya, silakan ya.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Pak Kajur, siapa tahu bisa dipancing adik-adik bertanya. Atau Ibu Mar? Pak Haji. Siapa tahu anak-anak mau dipancing oleh Kajurnya. Oh, iya. Semuanya menarik itu Pak Haji. Nunta. Iya. Cuma saya maafkan Pak Haji karena tadi tidak lambat bergabung karena ada rapat PDAK. Oh iya. Sekarang ini saya tinggalkan kampus di mobil Kak. Oh iya. Selamat hati-hati. Iya. Yang lain-lain mungkin bisa bertanya. Masih banyak waktu itu, menarik sekali ini. Saya punya aneh. Luar biasa ini kesempatan untuk anak-anak ini. Ya maaf, cuma maafkan saya nih, gaya saya mungkin gaya sebagian, saya kan bukan saya mubalik, jadi gaya saya gaya pengajian sekaligus gaya mengajar sedikit, barangkali kombinasi lah begitu. Karena setelah saya tanya Ibu Mar tadi, 90% ini yang kita hadapi adalah adik-adik kita dari mahasiswa Prodi MPI dari mulai semester 5 sampai semester 9. Jadi ya gaya bahasa, gaya menghadapi adik-adik mahasiswa, anak-anak saya semua. Iya, gaya akademisi Pak Haji bagus itu. Iya. Ya, yang lain anak-anakku mungkin bisa memberi kesempatan bagus. Marsuki, Hairul. Ya. Marsuki mungkin bisa bertanya, Marsuki. Hairul. Aja Bu. Ya. Keluar. Irfan. Ada yang mau ditanyakan, nah Irfan? Begitu saya mau bertanya Bu. Ya, silakan. Begini Ustaz, kan dijelaskan tadi tentang pandangan Nabi tentang surga itu kan kebanyakan untuk orang fakir dan miskin, dan neraka itu kebanyakan dari kaum perempuan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kira-kira ini tentang kebanyakan perempuan itu dari kebanyakan orang itu yang masuk neraka itu dari kalangan perempuan. Kenapa bisa begitu Ustaz? Kenapa bisa begitu ya? Ya enggak sempat kita tanya Nabi ya. Enggak sempat kita tanya Nabi, kenapa bisa begitu penglihatan tak? Tapi ini kan karena kita orang tarbiyah, kita coba memahami begini. Maaf, ini dalam konteks ketarbiahan kita ya. Tarbiyah itu kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas itulah yang disebut dengan pendidikan ya. Bukan pengajaran ya. Fakultas tarbiyah itu fakultas pengajaran atau fakultas pendidikan? Armiana. Yes, Ustaz. Fakultas tarbiyah itu adalah fakultas pengajaran atau fakultas pendidikan? Fakultas pendidikan, Ustaz. Mantap. Ya, itu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Oke. Saudara, saya bilang tadi, saya sudah pancing tadi, itu laisa kufuan, tidak sebanding masa fukara al-masakin bandingannya dengan an-nisa. Tapi ini kan sebenarnya menjadi menarik untuk sebuah diskusi. Mudah-mudahan nanti ada waktu-waktu yang kita sudah bisa bertatap muka langsung ya. Atau mungkin ada forum yang lain. Hadis ini, ya ini hadis ini kan futural ya namanya ya. Imajiner futural Nabi. Karena ini kan terjadi di saat Nabi pulang di dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kalau saya tidak ingat ya, tidak salah ingat ya. Tapi intinya kan laisa kufu. Masa kok bandingannya surga adalah fakir, bandingannya neraka adalah an-nisa. Kan biasanya kalau apa istilahnya ya? Kalau bahasa Arabnya khilafnya. Misalnya kalau tinggi khilafnya apa? Lawannya apa kalau tinggi? Pendek ya? Pendek. Kalau cantik lawannya? Jelek. Kalau kaya lawannya? Kalau perempuan lawannya? Oke. Bahasa hadis ini menggunakan kata an-nisa yang dipahami perempuan dan menggunakan kata fakir yang dipahami miskin.
Kan kalau mau kufuan, mestinya Nabi memandang penghuni surga itu kebanyakan orang fakir, orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Mestinya ketika Nabi memandang penghuni neraka itu kebanyakan orang kaya. Itu baru sebanding itu kalimat. Paham maksudnya? Ini konteks tarbiyah ya. Kita harus memahami tarbiyahnya dulu. Atau sebaliknya, kita balik. Kalau ketika Nabi memandang neraka penghuninya kebanyakan perempuan, itu nanti kufuan ketika Nabi memandang penghuni surga itu kebanyakan laki-laki. Kan lawannya perempuan laki-laki toh? Ya. Nah, apakah ini hadis betul-betul dari Nabi? Ah, inilah yang jadi masalah. Tapi saya bukan dokter hadis, itu diperlukan kajian hadis tentang kualitas hadis ini sahih atau tidak. Bukan bidangnya saya. Nanti anak-anakku kalau ada yang mau melakukan. Tapi kita percayalah hadis ini demikian. Dalam kualitasnya apa sahih atau hasan. Yang penting jangan daif atau jangan maudhu. Ya, jangan hadis palsu. Kita amalkanlah. Nah, tapi kalau begitu apa maksudnya? Kita cari maksudnya. Ma maksuduhu au ma muraduhu. Apa maksudnya ini Nabi? Pandangannya tentang penghuni surga kebanyakan al-fuqara. Dan pandangannya ketika memandang kepada penghuni neraka al-nisa. Coba saudara lihat. An-nisa yang kita pahami perempuan. Padahal Al-Quran ketika berbicara tentang perempuan. Dalam makna perempuan dalam perspektif biologis. Ingat. Perempuan dalam perspektif biologis. Maka Al-Quran sering menggunakan kata unfa. At-takaru laki-laki wal unsa. Jadi bahasa Arabnya perempuan itu adalah al-unsa. Walaupun memang banyak bahasa Arabnya perempuan, bintun juga perempuan, talibatun perempuan, ukhtun saudara perempuan, ummun juga perempuan, ummuhatun perempuan, kan banyak. Tapi dalam konteks ekuivalen dan ambivalensi dari sebuah kalimat, perempuan biologis itu adalah al-unsa, bukan an-nisa. Saya ulangi, tadi hadisnya Nabi an-nisa ya. Nah, kalau Al-Quran mau berbicara tentang perempuan atau laki-laki dalam perspektif biologis, Al-Quran menggunakan kata az-zakar. Inna khalaqnakum min zakarin. Sesungguhnya kata Al-Quran, kami menjadikan kamu itu dari jenis laki-laki, biologis. Laki-laki ada senjatanya. Wal unsa, perempuan biologis ada seterusnya, bukan senjata. Itu kalau Al-Quran berbicara tentang laki dan perempuan dalam perspektif biologis. Tapi ternyata Al-Quran atau hadis yang kita rujuk ini merujuk kalimat pada kalimat an-nisa. Nah, dalam Al-Quran ada juga ar-rijalu qawwamuna. Terkenal sekali ini ayat. Coba ada yang lanjut. Ar-rijalu qawwamuna alan nisa. Kalau mau terjemahan letter-letternya, rijal itu qawwam terhadap nisa. Yang terjemahan hari-harinya, ini yang perlu diluruskan. Bahwa laki-laki menjadi pemimpin kepada perempuan. Siapa yang host di forum ini? Tadi? Siapa namanya? Armiana? Ya, Ustaz. Armiana laki-laki atau perempuan? Perempuan, Ustaz. Host itu pemimpin di dalam pertemuan ini atau bukan? Pemimpin. Dalam bahasa Al-Quran, Anda kawam, ar-rijalu kawam, mestinya Anda rijal. Nah, itulah sebabnya saya di dalam uraian-uraian pembelajaran saya, di dalam pengajaran kepada baik di grup-grup studi maupun di adik-adik mahasiswa, saya tidak memahami rijal itu laki-laki dalam perspektif biologis. Saya memahami rijal itu laki-laki dalam makna fungsional dan kualitas. Sehingga, coba lihat, rijal dari kata rajim dengan lam rajulun, laki-laki, itu satu akar kata dengan rijlun, bahasa Arabnya kaki. Bahasa Arabnya kaki itu rijlun. Dari akar kata rajim dengan lam. Mengapa kaki disebut dia rijlun berakar dari akar kata rajim dengan lam?
Karena tidak disebut dia kaki kalau tidak melangkah, tidak tamasya berjalan, tidak marra berlari, tidak melangkah, tidak bergerak, tidak aktif, tidak dinamis. Jadi substansi rijal itu adalah aktif, dinamis, progresif, melangkah, berjalan, bergerak. Itu artinya rijal. Apakah itu laki-laki dalam perspektif jenis kelamin? Iya terserah mau laki mau perempuan dia rijal. Kalau dia melakukan tamasya, berjalan, berlari, bergerak, ya progresif, aktif, dinamis. Nah, an-nisa dari kata nasa, nasya, summiyal insanu linisyanihi. Manusia itu disebut dia manusia insan karena nisyan. Apa itu nisyan? Suka pelupa. Nisyan juga banyak maknanya, dia daif, lemah. Manusia juga nisyan disebut juga dengan dia karena tergantung. Itulah sebabnya tadi Quran surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min apa? Min alaq. Ada yang mengartikan alaq segumpal darah, tapi ada yang menyatakan juga alaq itu adalah ketergantungan. Ustaz, waktunya sudah habis, Ustaz. Oh, sudah habis. Jadi saya tidak memahami perempuan yang disaksikan oleh Nabi itu adalah perempuan dalam perspektif biologis. Tapi perempuan dalam perspektif kualitas. Bahwa orang yang masuk ke dalam neraka ialah orang yang banyak duitnya tetapi dia lemah jiwanya. Bahkan kalau kita mau kaji di dalam Al-Quran, kata nisa itu lebih banyak kepada seseorang yang lebih mendahulukan perspektif biologisnya dalam pengertian birahi seksualnya. Itu yang banyak masuk neraka. Jadi bukan perempuan dari jenis kelamin. Itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami. Yang lain, barangkali karena ini terakhir penutup, jangan salah paham. Saya tidak pernah menyatakan akhirat atau neraka tidak kekal. Ya. Saya hanya menyatakan dari ayat yang saya uraikan tadi, mulai dari Quran surah Al-Baqarah ayat 28, surah Al-A'raf ayat 25, dan Quran surah Hud ayat 106 sampai 108, memberi indikasi bahwa akhirat itu tidak kekal. Walaupun disebut dia khalid, tetapi khalidnya dia madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada host. Saya sebelum saya ending ya, saya keluar. Barangkali ada arahan dari Ibu Sekjen, barangkali silakan. Terima kasih di mediasi, difasilitasi untuk diskusi pengajian ini. Ya. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Saya pikir materi sore hari ini di kajian Ananda mahasiswa MPI luar biasa sekali. Jadi banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dan itu sungguh membuka wawasan kita. Dan saya pikir ini PR buat HMJ kalau bisa mengadakan kajian lanjutan karena kita terbatas sekali waktu untuk sore hari ini. Saya sendiri sangat haus dengan ilmu-ilmu yang barusan kita terima ini. Apalagi mungkin Ananda, saya pikir kegiatan ini bisa kita lanjutkan, dijadikan sebagai kegiatan rutin. Dan sebelumnya atas semua ilmunya Ustadz, kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama ya. Iya, membawakan materi yang luar biasa. Saya pikir demikian saja. Terima kasih juga buat Ananda yang sempat hadir di sore hari ini. Iya. Saya kembalikan ke moderator. Saya tercerahkan Pak Haji, luar biasa itu. Terima kasih. Iya betul. Saya itu bagus sekali itu tadi kajiannya tentang sakarun rijalun anisa. Rijal, iya. Ya, itu makanya juga apa itu dalam pembagian harta warisan itu kan pakai anisa Pak Haji toh. Nah itu, jadi dia tidak pakai unsa. Tidak pakai unsa dan azakar. Jadi menarik. Dalam konteks itulah berlaku ta'addudul a'la dan ta'addudul adna. Ada fikih sekarang begitu. Perempuan itu satu bukan berarti satu maksimal. Itu satu minimal, tidak boleh kurang dari satu. Laki-laki dua tidak boleh lebih dari dua, tapi boleh kurang dari dua. Nah, itu memaknai dalam kaitan dengan tadi kata an-nisa, bukan kata an-nisa rijal. Betul. Ya. Boleh saja perempuan lebih banyak dampaknya apabila dia mempunyai beban yang lebih besar. Oh iya.
Iya, Iya. saudaranya laki-laki sudah bupati atau wali kota, adiknya yang perempuan kok malah tidak tamat SMP. Masa tanahnya 2 hektar dia mau ambil lagi 1,5 hektar baru adiknya yang perempuan dikasih lagi Betul. 1 hektar. Betul, Pak. Hadir dalam Betul. konteks itu ya, itu ya. Al-Quran itu luar biasa sebenarnya kalau kita kaji seperti Ya, yang makanya kita itu Al-Quran cerdas sekali memilih, dia tidak menggunakan kata al-unsa tapi menggunakan kata luar biasa, al-rijal dengan an-nisa. Ya. Betul. Saya sangat tercerahkan ini. Betul sekali kita bilang. Dan bisa dilanjut ini di anunya, kalau neraka tadi saya ungkap sedikit saja, bahkan boleh jadi belum terlalu mencerminkan tentang kajian eskatologisnya, tetapi mungkin nanti setelah masuk siapa-siapa itu penjaganya neraka, bagaimana tingkatannya neraka, bagaimana makan minumnya neraka, bagaimana kengerian neraka, apanya orang yang disiksa di dalam neraka, bagaimana itu kalau disiksa di neraka kulitnya terbakar lalu kemudian hancur diganti dengan kulit yang baru. Ya. Kan perdebatan teologisnya, bagaimana kulit yang baru, bukan itu yang melanggar, kenapa itu dihukum? Iya, betul. Menarik untuk sebuah kajian teologis tadi ini, diskursus eskatologis nih. Artinya kan menurut informasi Al-Quran, kalau hangus ke kulitnya kan diganti dengan kulit yang baru. Diganti lagi. Ya. Nah, diganti dengan kulit yang baru, lalu kemudian dihukum lagi loh. Yang dulu yang melakukan pelanggaran kulitnya yang lama diganti dengan kulit yang baru, masa dihukum yang tidak melanggar? Itu menjadi menarik untuk sebuah diskursus. Karena itu mungkin inspirasi Pak Haji nanti pertemuan lagi insya Allah kita akan buat mungkin dosen yang diundang. Ya mungkin ya nanti silakan nanti kita bergabung kalau ada nanti, Pak Samsuri, ada Pak Ode, ada Pak siapa bisa Pak Prof Sahrudin Usman ya, Ibu Ida Suhaida ya bisa semua ya. Iya, bisa insya Allah. Selamat di Prodin mengaktifkan inilah kegiatan-kegiatan akademik saya kira yang semua adik-adik ini merelakan, dan saya kira kuotanya adik-adik ini sudah dapat kuota yang gratis dari Pak Jokowi. Ada yang dapat itu, ada yang belum Pak itu. Iya silahkan ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Haji. Minta maaf di mobil kayak ini karena jadi hati-hati ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya, baiklah, terima kasih Bu. Diskusi kita pada sore hari ini tentang dengan tema eskatologi neraka Al-Quran. Baik, sebelum kita menutup kajian keagamaan pada sore hari ini, marilah kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Banyak Ustaz. Makasih Nanda semua.